bawa senjata buat apa? Ari, rumah kamu di mana? Daerah Sawangan, Pak. Benar di Bedahan lu? Daerah Sawangan. Bedahan mana lo? Pasir Putih, Pak. Hah? Pasir Putih. Tadi Bedahan lo? Bedahan. Iya beda, Pak. Saya cuma main, Pak. Katanya lo satu kampung. Tadi Iya, tapi kan beda, Pak. Sejumlah tim elit pemburu begal yang dibentuk kepolisian ternyata berlomba unjuk keberhasilan. Anggota tim Jaguar Polresta Depok menangkap 3 pemuda yang diduga anggota komplotan begal di Cipayung, Kota Depok. Selain kepergok tengah melakukan aksi perampasan, para terduga begal juga kedapatan membawa senjata tajam dan memiliki plat motor ganda. Di Jakarta Barat, tim elit Kancil berhasil menggerebek rumah penadah. Ratusan motor hasil curian berhasil disita. Penggerebekan ini merupakan pengembangan dari penangkapan tersangka begal motor yang biasa beroperasi di Jakarta Barat. Anggota tim Kobra Polda Jawa Timur menembak mati salah satu anggota sindikat begal. Tersangka merupakan target operasi sehingga keberadaannya sudah terdeteksi. Namun saat ditangkap, tersangka melawan menggunakan senjata tajam. Timah panas tim Kobra akhirnya melumpuhkan tersangka. Operasi pemberantasan begal sudah maksimal, namun begal masih terus mengintai. Di Ciracas, Jakarta Timur, seorang tukang beras tewas ditembak dan dibacok begal. Uang ratusan juta rupiah hasil berdagang beras dirampas. Korban yang mencoba melawan akhirnya tersungkur tak berdaya di jalan yang masih ramai saat senja baru saja tiba. Hingga kini, kepolisian masih terus memburu para pelaku. Bagaimana gambaran peristiwa tingkat kekerasan, perampokan yang dilakukan hari Minggu lalu di Ciracas, Jakarta Timur? Pak Dhani bersama saya di sini. Pak Dhani, ya. Gambarannya seperti apa sih Pak kronologi saat itu? Mungkin Anda mendapatkan informasi dari warga, dari saksi mata yang melihat kejadian. Ya, seperti hari-hari sebelumnya, biasanya almarhum Pak Muhammad Surahman ini pulang pergi ke toko. Kebetulan beliau punya usaha sembako ya di pasar Ciracas. Biasa jam 8 pagi beliau berangkat dari rumah dan pulangnya di sore hari. Di sore hari itu sekitar pukul 6 sore lah ya, 6 sore. Nah, pada saat kejadian itu beliau seperti biasanya membawa uang cash di dalam tasnya yang ditaruh depan, dan biasa beliau menaik motor dari sepeda motor. Dan pada hari Sabtu malam minggu itu ya pukul 21.30 tanggal 21 Maret 2015 tadi, beliau melintas itu tiba-tiba ada 2 sepeda motor yang mengapit dia, lalu membacok lengan kirinya. Dan Pak Rahmat masih bisa mengendari sepeda motor itu, terus ditembak. Akhirnya Pak Rahmat jatuh. Kemudian terjadi aksi tarik-menarik tas itu. Dan mungkin pada saat itu dilakukanlah tembakan yang kedua. Nah, setelah itu tas dibawa lari. Pak Rahmat di tengah jalan itu sempat tergeletak itu. Sepeda motornya dipinggirkan, dan Pak Rahmat itu tergeletak sekitar hampir lebih daripada 30 menit. Tidak ada warga atau siapapun atau polisi yang membantu? Dari hasil pembicaraan saya dengan warga di sekitar atau yang biasa berada di situ, kayak anak-anak polisi yang di tikungan itu ya, sama tukang parkir, mereka mengatakan bahwa kejadiannya cukup cepat, singkat, efisien sekali itu pelaku melakukan aksi ini. Pada saat itu kondisi jalan itu cukup ramai. Tapi pada saat kejadian itu Pak Rahmat, pada saat dipepet itu dekat lampu merah kejadiannya itu. Di persimpangan? Di persimpangan ada lampu merah itu kebetulan merah. Jadi otomatis kondisi saat itu lengang sedikit. Nah, pada saat setelah eksekusi itu barulah lampu merah itu nyala,
dan terjadi kemacetan. Yang sangat miris sekali itu ya dia tergeletak sampai dengan lebih dari setengah jam itu. Tidak ada yang berani nolong dengan alasan tidak mau menjadi saksi, tidak mau istilahnya itu Takut disangkut pautkan. sangkut pautkan. Polisi berapa lama Pak datang ke lokasi kejadian? Polisi datang ke lokasi kejadian itu hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Setelah Padahal akhirnya di sekitar itu ada polsek juga ya, kalau saya tidak salah. betul ada Tidak polsek terlalu jauh. Pasar Rebo. Jaraknya sekitar berapa? Jaraknya sekitar 300 meter. Sekitar 300 Dekat meter. sekali. Oke. Kalau ditempuh dengan motor, iya paling 3 menit atau 5 menit itu. Hmm. Dan akhirnya kemacetan cukup panjang. Almarhum dibawakan ke pinggir yang sekarang jadi polis lain itu. Dan memakai helm full face itu Pak Rahmat. Lalu dibuka. Jadi dari yang membuka helm itu ternyata mengenali ini bapaknya Doni. Bapaknya Doni ini Pak Rahmat. Oh ya, terus Bapak sempat menitikkan air mata. Lalu Bapak menarik nafasnya yang terakhir. Di situ Bapak tergeletak. Dan tergeletak di situ cukup lama. Hampir 30 menit juga. Dan pada saat pukul 7 baru Bapak itu dibawa ke Pasar Rebo. Rumah sakit umum daerah Pasar Rebo ya. Ya Pasar Rebo. Terus Bapak dilarikan ke rumah sakit Polri. Dan Bapak dimasukkan ruang ICU. Ternyata Bapak memang udah meninggal. Kemudian Bapak diotopsi oleh pihak rumah sakit Polri R. Sukamto. Dan diangkatlah proyektil yang ada di dalam tubuhnya. Ada berapa luka tembakan Pak yang bersarang di tubuh almarhum? Ada 2. Ada 2. Yang pertama di bagian pinggang sini. Dan yang kedua di kaki sebelah kiri. Baik. Dan ada luka bacokan yang cukup dalam. Oke. Dan kami duga mungkin dengan sebegitu lamanya beliau tergeletak, mungkin beliau meninggal karena kehabisan darah. Atau yang kedua karena tembakan ini dan mengenai ususnya katanya. Tapi kami rasa mungkin dengan waktu segitu mungkin dia kehabisan darah. Baik. Bagaimana kemudian proses pengusutan kasus ini, kita nanti akan berbincang perwakilan dari pihak polisian Pak Dhani. Ya. Kita jeda dulu pemirsa, Gestur akan kembali sesaat lagi.